Aktivitas pekerja dibatasi, jalanan protokol ibu kota jadi lebih lengang. Aturan pembatasan sosial berskala besar membuat karyawan yang biasanya memadati jalanan ibu kota harus bekerja dari rumah. Tidak hanya jalanan protokol saja yang menjadi lengang karena adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Ternyata pandemi juga ikut memukul bisnis di sektor sewa perkantoran atau usaha ruang kerja bersama. Karena kebijakan bekerja dari rumah membuat bisnis sektor sewa perkantoran dan juga usaha ruang kerja bersama anjlok dan terhenti. Nah, lalu sejauh mana dampaknya dan bagaimana strateginya bagi bisnis di sektor sewa perkantoran untuk bisa tetap bertahan di tengah pandemi? Kita lihat yang berikut ini. Pasar perkantoran sebenarnya sudah menghadapi beratnya persaingan dalam 3 tahun terakhir karena banyaknya suplai tak diimbangi dengan penyerapan. Dan di tahun ini, pandemi COVID-19 semakin memukul industri. Colliers International Indonesia meriset, rata-rata tarif sewa kantor di area Central Business District di kuartal 1 tahun ini turun 7% dari Rp276.000 jadi Rp270.000 per meter pada tahun ini. Mengatur ulang harga sewa gedung memang jadi taktik paling logis untuk dipilih dengan kondisi saat ini agar pengelola gedung dan penyewa bisa sama-sama bertahan. Para pemilik gedung atau kita biasa menyebutnya landlord saat ini mengalami situasi di mana berlomba-lomba untuk mendapatkan penyewa yang terbaik dengan menawarkan commercial terms and condition yang semakin kompetitif. Pasar perkantoran yang tertekan ini memang membuat para penyewa mendapatkan kesempatan untuk bisa menegosiasikan harga sewa yang terbaik untuk mereka pindah ataupun untuk mereka perpanjangan. Bisnis coworking space juga ikut terimbas cukup dalam akibat pandemi. Apalagi kebanyakan dari penyewa kantor bersama adalah perusahaan startup yang punya opsi bekerja dari rumah. Dan untuk menekan biaya operasional, sewa kantor pun ditunda. Salah satu penyedia ruang kantor bersama GoWork mengatakan dampak COVID-19 sudah mulai terasa sejak awal Maret. Atur ulang harga sewa pun akhirnya jadi pilihan bertahan. GoWork juga mulai menyusun strategi perusahaan untuk target pasca pandemi. Kurva atau demand dari masyarakat itu sendiri seiring-iring dengan berjalannya waktu ini sudah mulai kembali meningkat apabila kita bandingkan dengan awal Maret ketika COVID mulai memasuki Indonesia dan di bulan Mei ini itu kurva sudah mulai meningkat. Jadi dengan itu kami sangat optimis kami akan kembali banyak merangkul pelaku-pelaku bisnis atau calon potensial customer kita setelah COVID-19 ini. Pandemi memang tak memberi banyak pilihan, baik bagi pemilik gedung maupun penyewa. Semua pihak perlu bersama-sama berkorban supaya meskipun lambat, perputaran ekonomi tetap bisa berjalan menunggu masa paceklik berakhir. Adanya kebijakan bekerja dari rumah membuat sebagian besar perusahaan menunda rencana berekspansi menyewa ruang kantor. Penundaan ini diprediksi akan berlangsung 3 hingga 6 bulan ke depan, bergantung bagaimana penanganan COVID-19. Karenanya di tengah suplai sewa ruang kantor yang melimpah sementara permintaan terkoreksi, perlu untuk diimbangi dengan mengevaluasi model bisnis dan mengatur strategi agar bisnis di sektor sewa perkantoran ini dapat bertahan setidaknya sampai kondisi nanti normal kembali. Dian Silitonga, Kemas Abdul Malik, Kompas TV, Jakarta.